Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Perkenalkan, nama saya Thoib. Kebetulan saya bergabung di Angkasa Pura II dari tahun 1991 hingga sekarang. Saya berdinas di Dinas ARFF, Airport Rescue and Firefighting Service. Nah, kebetulan saya tinggal di Tangerang. Saya bergabung dari tahun 1991 dan saya akan pensiun di tahun 2025. Artinya tinggal 2 tahun lagi. Inilah masa-masa terberat kami, persiapan menjelang pensiun yang notabene semua aktivitas, semua kegiatan, semua pendapatan berubah. Menjelang pensiun ini, saya alhamdulillah sedikit mempersiapkan diri yang harapan kami bisa menambah kesibukan kami setelah pensiun. Yang pertama, yang kedua juga menggantikan aktivitas yang biasa kita tiap hari ke kantor. Yang terakhir yang pastinya berharap dan syukur-syukur bisa memberikan tambahan modal, tambahan hasil atau rezeki buat kami yang pada saat pensiun pastinya kita pendapatan yang kita dapat tuh sangat-sangat drastis dapatnya, sehingga saya sudah mulai sedikit merancang ya atau berusaha usaha sekarang saya itu peternak lebah. Nah, itu lebah yang saya geluti, yang saya ternak itu ada beberapa macam. Memang lebah itu ada banyak macamnya ya, khususnya lebah penghasil madu. Nah, yang saya geluti atau yang saya ternak yaitu pertama lebah apis serana. Apis serana memang umum sehingga kami pelihara, kami rawat sehingga menghasilkan madu. Yang kedua yaitu jenis lebah trigona. Yang di saya ada 2 macam, lebah trigona itama dan juga lebah trigona levisep. Teman-teman semua, lebah itu sangat bagus ya karena menghasilkan madu. Juga dari segi perawatan sangat-sangat tidak ada perawatan ya, karena lebah itu mencari makan sendiri, kita hanya kontrol dan pastinya usaha itu tidak mengingkari hasil ya. Madu pasti yang itu dihasilkan, dan sekarang ini memang madu sangat-sangat dibutuhkan masyarakat ya. Lah untuk mencari kemurnian madu memang sulit, sehingga saya berusaha peternak sendiri yang diharapkan usaha saya menjamin kemurnian madu yang akan saya hasilkan ya, syukur-syukur untuk bisa menambah pendapatan saya di masa pensiun nanti. Jadi lebah-lebah itu yang saya pelihara itu memang berawal dari evakuasi lebah yang ada di pekerjaan saya, khususnya di bandara, juga di perkantoran atau di lingkungan yang masyarakat umumnya berpar takut, sehingga saya ambil, saya pelihara. Nah, saya pun nggak nyangka lebah itu akan menghasilkan madu, karena memang saya tinggal di perumahan yang notabene itu jauh dari hutan, jauh dari perkebunan. Tapi berjalannya waktu selang 2-3 bulan begitu saja kok banyak madunya, ya alhamdulillah. Nah, dari situlah saya berawal, sehingga saya bukan hanya mencari laporan atau menerima laporan terkait evakuasi lebah, tapi pun saya akhirnya mencari atau bolang kasarnya, bolang lebah dan saya pelihara di rumah. Itulah beberapa awal saya peternak lebah. Ya, kalau untuk peternak lebah memang pertama kita harus mempersiapkan lokasi ya. Karena lebah itu kan perlu makan, butuh makan. Jadi idealnya lebah itu satu koloni itu 1 hektar area, 1 hektar hutan atau ladang atau perkebunan idealnya. Jadi kalau kita punya 10 koloni, ya idealnya lingkungan kita yang harus dipenuhi itu sekitar 10 hektar. Kenapa? Karena satu koloni itu kan jumlahnya sangat banyak, sehingga kalau
lingkungannya tidak mendukung, nanti lebah pun ya akan kabur, akan pindah tempat. Karena memang sudah terukur ya, satu koloni itu butuh lingkungan atau butuh area yang sangat luas, sehingga kita pun harus mempersiapkan. Tapi ada beberapa lebah seperti apis serana, kita nggak usah khawatir karena memang jangkauan apis serana mencari makan memang lumayan jauh ya, bisa 3 kilometer. Sehingga walaupun saya tinggal di tengah perumahan, alhamdulillah lebah-lebah saya tetap menghasilkan madu, walaupun memang tidak sebagus hasil madu yang teman-teman ternak di pinggiran hutan atau di perkebunan. Saya ternak lebah di perumahan ya, memang awalnya saya juga penuh kekhawatiran ya. Pertama, kekhawatiran dari keluarga saya pastinya karena masyarakat masih menilai bahwa lebah itu merupakan hewan ancaman ya, yang bisa menyerang, bisa menyakiti. Padahal lebah sendiri kalau tidak diganggu itu tidak akan menyerang. Sehingga saya bisa meyakinkan keluarga, lebah-lebah yang saya evakuasi dari luar itu saya bawa pulang, saya ternak di rumah. Ya alhamdulillah dari keluarga pun sudah memahami bahwa lebah itu tidak berbahaya. Itu yang pertama. Kedua, juga saya sedikit bercerita atau edukasi ke tetangga-tetangga atau lingkungan bahwa lebah itu bukan suatu ancaman sebenarnya. Bahwa lebah itu sebagai binatang atau serangga yang bermanfaat buat kita semua. Pertama, lebah itu pasti menghasilkan madu ya, itu manfaatnya tinggi banget. Kedua, itu membantu penyerbukan pada pohon-pohon buah atau perkebunan buah. Adanya lebah itu pastinya penyerbukan di pohon-pohon buah itu akan lebih maksimal. Itu sih. Madu yang saya hasilkan dari ternak sendiri, saya jamin kemurniannya karena memang tidak pernah diberi makan, alami 1000%. Nah, tapi dengan keterbatasan ternak saya yang hanya 20, sehingga hasil madu pun tidak maksimal. Nah, kebutuhan dari teman-teman kantor, lingkungan itu sangat tinggi. Makanya saya sering konsul, tukar pikiran dengan teman-teman di komunitas, sehingga saya dapat suplai madu dari teman-teman komunitas yang notabene madu tersebut madu murni, madu sangat bagus, artinya secara sanad itu sangat yakin bahwa asal-usulnya dari peternak, bukan madu-madu yang oplosan. Madu-madu yang saya hasilkan dari ternak sendiri, yang kedua juga dari teman-teman peternak yang sudah dipastikan sanadnya terpercaya. Kedua juga usaha saya sudah saya legalitaskan. Pertama, NIB-nya juga sudah kita daftarkan, standar risiko juga udah, dan yang terakhir juga PIRT-nya juga sudah terbit, sehingga terkait legalitas penjualan madu kami pun sudah terdata di OSS gitu. Terkait madu dari teman-teman komunitas yang tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa sanadnya sudah sangat-sangat terpercaya. Biasanya saya pesan itu berupa madu sarang. Madu sarang yang saya minta dikirim ke rumah kami, nah itu ditiriskan sendiri, lalu di packing sendiri. Lah, di packing di sini saya menggunakan 2 packingan. Pertama packingan botol kaca, kedua juga menggunakan botol plastik. Untuk botol kaca memang untuk teman-teman konsumen yang dekat, tapi untuk botol plastik untuk teman-teman yang perlu kiriman jarak jauh. Ya, saya mulai menggeluti dunia madu memang belum lama ya, baru sekitar 4 bulan. Saya berawal, kalau nggak salah sekitar bulan April ya.
April, yaitu bulan puasa, saya mencoba memasarkan produk kami sendiri dan juga ditambahin dengan produk teman-teman komunitas. Nah, alhamdulillah dari penjualan atau launching pertama, sambutan dari teman-teman lingkungan itu sangat-sangat bagus, sehingga usaha untuk jual madu atau untuk usaha madu ini akan saya geluti, akan saya teruskan, karena memang kebutuhan di masyarakat untuk madu murni ini sangat-sangat tinggi ya. Yang penting kita bisa memberikan kepercayaan bahwa madu kami yang kami jual atau madu kami yang kami produksi dari lebah sendiri, ini kita jamin kemurniannya, itu yang terpenting. Ya, untuk pemasaran madu memang saya berawal dari lingkungan ya, karena melihat saya itu sering berkecimpung di dunia lebah sehingga banyak teman-teman tetangga menanyakan madu. Nah, disitulah berawal saya berusaha jualan madu. Kedua juga banyak lebah-lebah yang saya evakuasi di wilayah kantor sehingga teman-teman kantor pun tahu bahwa saya peternak madu dari hasil evakuasi di lapangan, sehingga teman-teman pun banyak yang menanyakan jual madu. Nah, dari situlah pemasaran saya berawal, yaitu pertama dari lingkungan, kedua teman-teman kantor. Alhamdulillah antusias sangat tinggi. Memang yang saya kedepankan itu atau yang saya jual itu kemurnian madu tersebut. Harapan saya untuk usaha atau jualan madu ini pastinya berharap berkembang ya, apalagi saya udah menjelang pensiun, yaitu pertama untuk menghentikan aktivitas saya, kedua juga usaha ini berharap bisa menggantikan pendapatan saya di kantor, dan pastinya bisa mencukupi untuk keluarga. Untuk teman-teman semua yang mungkin menjelang MPP atau menjelang pensiun, jangan berkecil hati, karena sesuatu pasti sudah ditakdirkan. Yang penting kita berusaha. Berusahalah dari apa yang kalian senangi, berusahalah apa yang kalian hobi, dan kita berharap hobi tersebut akan mendatangkan rezeki buat kita. Jadinya kita lebih asik, kita lebih enjoy karena itulah hobi. Hobi berharap mendapatkan rezeki, gitu. Terima kasih Angkasa Pura II yang sudah memberikan kesempatan kepada saya pribadi dan teman-teman terkait dengan pelatihan, coaching yang sudah dilaksanakan dari tim ESQ. Juga terima kasih yang sudah memberikan motivasi, memberikan ilmu, memberikan bekal untuk pensiun kami. Semoga apa yang sudah didapat, yang disampaikan oleh tim ESQ memberikan manfaat, khususnya buat pribadi saya dan teman-teman yang akan menjalankan MPP. Salam pensiun bermakna, sehat selalu.